Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Adha yang saya cintai dan saya hormati, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini kita umat Islam merayakan hari bahagia, yaitu hari raya Idul Adha, diiringi gema takbir dari seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Betapa pada hari ini umat Islam merasakan kebahagiaan yang luar biasa, dan itu semua tidak luput dari buah hasil perjuangan para orang-orang mulia, manusia-manusia mulia di masa lalu. Teringat dalam benak kita sejarah yang terjadi 1500 tahun yang lalu, bagaimana seorang yang sangat mulia yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berjuang untuk menyampaikan agama Islam ini dan menyelamatkan manusia dari peradaban-peradaban jahiliyah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau kepada manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Pahit getir dalam perjuangan dakwah beliau hadapi dengan kesabaran. Lemparan batu dan kotoran beliau rasakan. Beliau tak gentar
untuk terus berdakwah walaupun cacian dan permusuhan menjadi konsekuensi dalam perjalanan dakwah beliau itu. Rasa sakit, cucuran keringat dan darah tak cukup untuk menyusutkan semangat beliau dalam menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ini. Siang malam tanpa henti dan seolah tak mengenal rasa letih, beliau menyampaikan setiap wahyu yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Penderitaan beliau rasakan semakin menyayat, gangguan semakin tajam, permusuhan semakin keras ketika Nabi Muhammad mulai mendakwahkan agama ini secara terang-terangan. Beliau dibenci, padahal sebelumnya beliau dicintai. Beliau dianggap gila, padahal sebelumnya beliau begitu dipercaya. Beliau dianggap hina, padahal sebelumnya beliau dianggap mulia. Bahkan segala keburukan-keburukan kaumnya kemudian membuat beliau pergi meninggalkan kampung kelahirannya tercinta. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, beliau hadapi dengan keteguhan. Beliau merasakan begitu kerasnya permusuhan bahkan dari orang-orang terdekatnya pada periode pertama, periode Makkah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Barulah kemudian jamaah yang dirahmati Allah, pada periode Madinah, setelah beliau hijrah ke Madinah, maka buah hasil dari kesabaran beliau selama ini berdakwah mulai beliau rasakan, mulai terlihat. Agama Islam mulai banyak peminatnya. Seiring dengan bertambahnya hari, maka bertambah pula pemeluk agama Islam, sampai kemudian Islam ini menjadi kuat dan tak lagi dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa adidaya yang ada pada masa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk nabinya manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang kokoh keimanannya, laksana karang yang tak goyah walaupun diterjang oleh ombak. Manusia-manusia yang tegar dan berani melawan kerasnya permusuhan dan pembangkangan yang dilakukan oleh para pembangkang yang mencoba meredupkan cahaya Islam. Mereka tak peduli seberapa besar jumlah lawan yang menghadang, pasti akan mereka lawan tanpa pikir panjang. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa akan memberikan kemenangan kepada mereka. Peristiwa Badar menjadi saksi atas kepahlawanan umat Islam, menjadi saksi heroik atas 300 kesatria pemberani dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang berdiri menantang lawan mereka tanpa keraguan, berdiri membusungkan dada sembari menenteng perang, sembari menenteng perisai-perisai dan pedang-pedang mereka di hadapan keangkuhan dan kesombongan 1000 tentara kufar yang siap menyerang mereka. Teriakan lawan tak membuat kaki mereka gemetar. Banyaknya jumlah lawan tak membuat para sahabat tersebut gentar. Di ujung pelupuk mata mereka hanya terdapat 2 pilihan: hidup dengan kemuliaan atau gugur mati di medan perang.
hasbunallah wa ni'mal wakil menjadi kalimat pamungkas yang selalu mereka ucap untuk membangkitkan semangat juang mereka agar terus membara. Dan benar-benar jamaah yang dirahmati Allah, gambaran kaum muslimin di masa lalu ini menunjukkan betapa bagusnya kualitas tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempunyai ketakutan sedikit pun di dalam hatinya untuk melawan musuh-musuh Islam yang hendak memadamkan cahaya-cahaya Islam. Dan begitulah memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang malam Nabi mendakwahkan tauhid kepada manusia, ditemani dengan para sahabat-sahabatnya yang pemberani ini. Perjuangan-perjuangan dalam dakwah yang diiringi dengan peperangan dan air mata, beliau hadapi bersama dengan para sahabatnya dengan sabar. Beliau berbagi rasa dengan para sahabatnya dalam berdakwah, baik suka maupun duka. Beliau jalani bersama-sama dengan para sahabatnya ini sampai tibalah saatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, dan dengan sempurnanya agama tersebut maka sempurna pulalah nikmatku atasmu, serta aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Ayat ini jamaah yang dirahmati Allah menjadi pertanda bahwa tugas sang utusan telah sampai pada puncaknya. Kemenangan demi kemenangan telah dicapai oleh nabinya. Pertolongan demi pertolongan telah didapat. Manusia pun kemudian mulai berbondong-bondong untuk menerima agama Islam yang mulia ini, yang sebelumnya agama ini tidak dikenal oleh siapapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr sebagai pengingat untuk selalu bersyukur atas segala kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat ini turun, umat Islam begitu bangga menyambut datangnya surat ini, karena ini menunjukkan kemenangan umat Islam dan tunduknya kekafiran di bawah telapak kaki umat Islam. Namun berbeda halnya dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dengan turunnya surat An-Nasr ini, beliau justru menangis terseduh-seduh, karena beliau faham dan mengetahui bahwa dengan sempurnanya agama menunjukkan dekatnya waktu perpisahan dengan nabinya yang mulia. Memori tentang kebersamaannya dengan Nabi dalam menjalani setiap kisah kehidupan selama bertahun-tahun melintas dalam benak beliau, menambah dalam kesedihan-kesedihan beliau. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mulai dari sini
Pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW kemudian bukan lagi pesan tentang penjelasan hukum-hukum syariat, melainkan wasiat-wasiat untuk berpegang teguh dengan apa yang telah beliau ajarkan dan beliau perjuangkan selama ini. Wasiat untuk tetap semangat dalam menyiarkan agama Islam yang telah beliau perjuangkan dengan segenap kemampuan beliau. Dan di antara wasiat yang begitu melekat pada ingatan umat Islam adalah wasiat yang diriwayatkan oleh sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Suatu ketika Nabi SAW memberikan wejangan kepada kami, memberikan nasihat kepada kami, dengan nasihat yang menggetarkan dada-dada kami, dan nasihat yang mencucurkan air mata kami, sehingga kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadda'in fa'ausina. Seakan-akan nasihat ini adalah nasihatmu yang terakhir wahai Rasul. Seakan-akan setelah ini engkau akan pergi meninggalkan kami wahai Rasul. Maka sampaikan wasiat kepada kami, berikan wasiat kepada kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepadamu agar kamu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan antipati terhadap kemusyrikan serta pelakunya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sunnah-sunnah nabinya serta antipati kepada bid'ah dan pelakunya. Wassam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, dan aku wasiatkan kepadamu untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada penguasa umat Islam selama perintah mereka bukan perintah kepada kemaksiatan, walaupun yang memerintahkanmu adalah hamba sahaya dari Ethiopia. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di antara kamu yang masih hidup sepeninggal aku akan menyaksikan begitu banyak perselisihan, begitu banyak perpecahan, yaitu perselisihan-perselisihan yang terjadi karena kebid'ahan dan kemusyrikan. Karena memang jamaah yang dirahmati Allah, yang dapat menyatukan umat manusia ini hanyalah tauhid. Hanyalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Persatuan-persatuan yang dibangun di atas kebid'ahan dan kemusyrikan, kemudian diberi embel-embel keberagaman, itu hanyalah kemunafikan belaka. Itu semua tidak akan menjadikan umat ini bersatu. Dan justru sebaliknya, itu semua akan menjadikan manusia ini berpecah belah, menjadikan manusia ini semakin bingung, bagaikan makhluk yang kehilangan induknya. Maka kita diperintahkan untuk mencari induk kita. Siapa induk kita itu? Induk kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, jikalau kamu berselisih terhadap suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasulullah, yaitu Al-Hadis, yaitu As-Sunnah, jikalau kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, dalam wasiat ini
Nabi kemudian menjelaskan bagaimana sikap kita ketika kita menjumpai perpecahan-perpecahan di antara umat manusia itu. Beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati, wajib bagimu berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang telah diberi petunjuk itu. Addu 'alaiha bin nawajidh, genggamlah, peganglah erat-erat sunnahku itu dengan gigi-gigi gerahammu itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kamu dari perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara yang diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, dan bid'ah itu semuanya sesat, dan kesesatan itu semuanya di neraka. Inilah jamaah yang dirahmati Allah, pesan terakhir Nabi kita yang hendaknya kita pahami dan kita amalkan. Hendaknya kita meneruskan semangat Nabi dan para sahabatnya dalam menjaga kemurnian agama ini. Jangan beranggapan bahwa agama Islam ini adalah agama yang kuno, agama yang sudah tidak pantas dengan kekinian dan kedisinian, sehingga kita malu apabila beragama, malu apabila menjalankan sunnah nabi-nabi kita, dan justru bangga apabila meniru perilaku-perilaku kufar. Justru kita merasa besar apabila meniru perilaku-perilaku orang-orang kufar itu. Agama Islam ini adalah agama yang berlaku bagi siapapun, berlaku dimanapun dan sampai kapanpun. Maka ambillah peran kita jamaah yang dirahmati Allah untuk menjaga agama ini. Jadilah kita sebagai bagian dari Taifah Al-Mansurah yang senantiasa mensyiarkan agama yang mulia ini sampai datangnya hari kiamat. Janganlah kita gentar menghadapi kemunafikan dari para pembangkang yang ingin berusaha meredupkan cahaya Islam ini. Gangguan yang kita terima belum sampai pada tahap yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah dalam berpegang teguh dengan agama yang benar ini. Karena Nabi SAW mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Akan datang suatu masa di mana orang yang berpegang teguh kepada agamanya pada masa itu bagaikan orang yang memegang bara api, panas dipegang, namun dilepas maka akan hilang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beragama di akhir zaman ini dikatakan sebagai orang yang kolot, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dikatakan sok alim, orang-orang yang berusaha meninggalkan maksiat dikatakan sok suci, sehingga orang-orang beriman merasa diasingkan, merasa dikerdilkan. Maka pesan kami jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sudah merasa diasingkan karena berpegang teguh dengan agamanya, maka ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada', bahwa agama Islam ini dimulai dari keterasingan dan nanti akan kembali asing seperti sedia kala. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap terasing itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapakah orang-orang yang dianggap asing itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum unasun salihuna qalil fi unasin su'in katsir. Orang-orang asing itu adalah mereka orang-orang soleh di tengah banyaknya manusia-manusia yang rusak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah napak tilas perjalanan dakwah utusan terakhir dan juga pesan-pesan beliau kepada kita. Beliau kini memang telah tiada, namun semoga semangat juang beliau tertanam dalam sanubari kita, sehingga kita dapat meneruskan perjuangan beliau dalam menjaga agama Islam ini sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala persembahan kita untuknya pada hari raya Idul Adha yang berbahagia ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum salihah a'malina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.